biasa membacanya. Bila ada khilaf dan salah, mari kita luruskan insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kami bacakan ini, mari sama-sama kita dengarkan penjelasan para ulama tafsir, termasuk Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir yang menjadi rujukan kita. Apa maksud ayat yang kami bacakan tersebut? Bagaimana hikmah dan pelajaran di dalamnya? Semoga bisa kita wujudkan dan kita praktekkan, serta kita ambil ibrah dan pelajaran tentang hikmah-hikmah yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut. Ayat ini berbicara tentang kisah Nabiullah Musa alaihissalam. Dan sudah beberapa kali pertemuan kita berbicara tentang kisah Nabi Musa ini. Wa idh qultum ya Musa. Tatkala kalian mengatakan kepada Nabi Musa, tentu ini adalah Bani Israel. Saya pernah ceritakan kepada antum, Bani Israel itu di zaman Nabi Musa alaihissalam yang diajak oleh Nabi Musa untuk meninggalkan Fir'aun, itu jumlah mereka adalah 600.000 kepala keluarga, belum terhitung anak-anaknya dan belum terhitung istri-istri mereka. Nah, mereka Bani Israel berkata, wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'ami wahid. Kami sudah tidak sabaran lagi dengan satu bentuk makanan. Kemarin saya ceritakan kepada antum bahwa Nabi Musa, Bani Israel itu, Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka dua makanan yang sangat indah, makanan ahli surga, yaitu manna dan salwa. Ya. Manna dan salwa. Makanan yang hanya ada langsung turun dari langit. Dia turun pada waktu fajar terbit. Dia berhenti pada waktu matahari terbit. Maka orang-orang yang tidak melaksanakan sholat subuh tentu tidak mendapatkan bagian makanan tersebut. Makanan sangat lezat, ya, daging burung dan berbagai makanan lezat, serta minuman-minuman yang begitu lezat. Cuman beginilah Bani Israel. Lagi-lagi mereka bertingkah. Wa idh qultum ya Musa. Tatkala Bani Israel mengatakan kepada Musa, lan nasbira ala ta'ami wahid. Kami so bosan dengan makanan ini. Ya. Kami nggak sabaran lagi dengan makanan itu terus. Cuman manna dan salwa. Maka kata mereka, Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu. Maka coba mintakan kepada Tuhanmu, wahai Musa, supaya Tuhanmu menumbuhkan dari bumi
berbagai macam makanan bagi kami. Nabi Musa alaihissalam masyhur dengan kalimullah, manusia yang bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala langsung. Maka setiap ada persoalan, Nabi Musa langsung bilang kepada Allah. Beda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lewat wahyu, ya, malaikat Jibril dulu. Kalau Nabi Musa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bani Israel meminta kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, orang tidak mau dengan makanan ini yang ada, so bosan. Mau yang baru. Yaitu coba minta sama Tuhanmu supaya yukhrij lana mimma tumbitul ardu." Supaya Allah keluarkan dari perut bumi ini tumbuh-tumbuhan, darinya kami akan panen dan kami makan makanan tersebut. Mim bakliha, sayur-sayuran. Wa kissaiha, mentimun. Wa fumiha, kacang-kacangan. Wa adasiha, kacang adas, masyhur di Arab ini, ya. Wa basaliha, bawang. Ini permintaan Bani Israel. Seperti yang saya sebutkan kepada antum, Bani Israel ini adalah satu-satunya kaum di muka bumi ini yang Allah muliakan, yang nggak pernah Allah memuliakan seperti Bani Israel sebelumnya dan sesudahnya. Dari mereka para nabi dan rasul Allah utus. Mereka diperlihatkan berbagai macam mukjizat. Bahkan makanan yang turun dari langit diberikan kepada mereka. Tapi dasar memang Bani Israel adalah satu kaum yang keras kepala. Ya. Masih saja mereka meminta kepada Nabi Musa untuk supaya mau makan makanan yang alami, yang tumbuh dari bumi, yaitu timun, sayur-sayuran, kacang-kacangan, adas, dan bawang. Qala, kata Nabi Musa, "Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair?" Hei Bani Israel, kalian mau merubah yang paling baik, yang paling indah, yang paling mewah ini dengan yang tidak ada nilainya? Kalau cuman bawang, di mana-mana mah ada. Kalau cuman timun, di Indonesia juga banyak, kan begitu ya? Nah, Bani Israel ini minta makanan yang tidak ada nilainya, yang harganya murah, ketimbang yang diberikan kepada mereka manna dan salwa ini. Maka kata Nabi Musa, "Ihbitu Misran, fa inna lakum ma sa'altum." Keluar kamu dari kampung ini, pergilah di negara yang lain. Fa inna lakum ma sa'altum. Pasti yang kamu minta itu ada di negara-negara yang lain. Karena kalau cuman bawang, cuman kacang-kacangan, adas, sayur, ya, dan yang saya sebutkan tadi itu yang diminta Bani Israel, di mana-mana ada. Hatta di Arab Saudi yang tandu seperti itu ada juga. Nah, inilah permintaan Bani Israel. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa duribat 'alaihimudz dhillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin min Allah." Maka ditimpahkan kepada mereka kenistaan, wal maskanah, kemiskinan dan kefakiran, wa ba'u bighadabin min Allah, dan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada mereka. Jadi ini salah satu pelajaran yang kita ambil. Memang cerita ini cerita tentang Nabi Musa dan Bani Israel. Tapi tafsir Al-Quran itu al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Begitu kaidah ya ahli tafsir. Bahwa pelajaran itu tidak dinilai dari kekhususan sebabnya, tapi keumuman lafaznya. Memang berbicara tentang Nabi Musa dan Bani Israel, tapi ini berlaku juga kepada kita. Artinya, kalau sudah ada aturan Allah kepada Rasulullah, Nabi SAW sudah perintahkan kepada kita begini, nggak usah lagi dirubah-rubah itu. Kalau Nabi SAW sudah bilang, semua yang ada di lautan itu halal. Ya, begitu ya. Waktu Nabi SAW ditanya tentang bangkai yang di laut, ya kata Nabi SAW, ma'uha tahur al-hillu maitatu. Air laut itu suci, bangkainya halal. Maka nggak usah lagi antum
pergi mengharam-haramkan cumi itu haram karena ada darahnya. Darah itu dalam hukum Islam haram. Nggak usah lagi antum bikin definisi yang baru. Ya, Nabi SAW sudah bilang al-hillu maitatu. Ya, semua yang di laut itu halal kecuali kapal selam. Itu nggak bisa dimakan karena ada besinya. Ya, tetapi binatang yang ada di lautan itu secara umum kata Nabi halal. Maka jangan antum buat lagi kaedah-kaedah yang baru sehingga membuat orang bingung. Ya, saya baca beberapa artikel itu, ada orang yang mempertentangkan dan mempertanyakan beberapa jenis ya hewan yang ada di lautan. Padahal sudah jelas kata Nabi SAW. Nah, Bani Israel, mereka waduribat alaihimuz dhillatu, mereka mendapatkan kenistaan, ya, wal maskanatu, dan mereka ditimpa kemiskinan dan kefakiran, ya. Waba'u bi ghadabin minallah, dan Allah murka kepada mereka akibat perbuatan-perbuatan tadi itu. Maka kita umat Rasulullah ini idza du'u ilallahi wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na. Kita orang Islam, Pak, kalau sudah ada perintah Allah dan Rasulnya, sudah ada aturan Nabi dan Rasulnya yang jelas, kita hanya mengatakan satu kalimat, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Jangan lagi tawar-menawar. Kalau misalkan syariat Islam membolehkan kita, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulatha wa ruba'. Nikahilah perempuan yang kamu sukai, 2, 3, sampai 4. Nggak usah lagi dirubah-rubah. Boleh nggak 5 ustaz? Kalau 6 boleh nggak? Ya, atau dirubah? Nggak boleh lebih dari 1. Ya, sudah begitu hukumnya. Sudah jelas. Ya, bagi kita hukum, nggak usah dirubah-rubah. Ya, yang membuat kita sekarang setengah mati dan susah itu, hukum yang sudah jelas, masih kita pertanyakan, kemudian dimodifikasi, akhirnya menjadi bingung masyarakat kita di bawah. Ya. Jadi kalau yang sudah halal saja, ya. Jangan lagi dibuat syubhat. Kalau yang sudah haram, ya. Jangan dibuat samar-samar tentang hal tersebut. Awas, Bani Israel mendapatkan kemarahan dari Allah, bahkan ditimpa dengan kefakiran yang tadinya mereka mewah, ya, dan sentosa dan sejahtera, cuman karena mereka meminta permintaan-permintaan yang enggak masuk akal, yang enggak war-war, sehingga Allah Subhanahu wa taala menimpahkan kepada mereka yang kami sebutkan tadi itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, Imam Ibnu Katsir mengatakan, wa hum ya'kuluna al-manna wa salwa li'annahu la yatabaddalu wa la yatagayyaru kulla yaumin fa huwa ka'aklin wahid. Bani Israel ini hari-hari makannya tinggal diambil di depan rumah. Manna dan salwa itu pokoknya terbit fajar sudah ada sampai sebelum terbit matahari. Jadi tinggal diambil dan itu cukup untuk mereka makan sampai malam hari. Besok ada lagi, begitu seterusnya. Mereka jadi bosan dengan hal tersebut. Maunya mencangkul kebun, maunya bekerja, maunya susah-susah dengan makanan yang tidak sebanding dengan makanan yang sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka. Asbab itu Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka. Ini juga pelajaran bagi kita Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang, mohon maaf, kita sudah dapat jabatan yang nyaman. Tapi manusia ingin lebih tinggi lagi. Kita sudah dapat posisi yang bagus. Alhamdulillah gajinya cukup buat anak dan istri keluarga kita. Tapi melirik yang lebih tinggi lagi. Akhirnya apa yang kita buat? Menghalalkan yang haram. Ya, membuat cara-cara yang anarkis. Menyingkirkan sana, menendang yang ini, dan meninju yang sana. Demi untuk merebut kekuasaan tersebut. Nauzubillahi min dzalik. Akibatnya apa? Mungkin kita dapat jabatan itu, tapi di sana kita tidak tenang. Atau mungkin kita tidak dapat jabatan itu, justru kita konyol, dibunuh sama orang. Maka subhanallah, kisah-kisah ini memberikan pelajaran kepada kita Bapak Ibu sekalian. Mari kita berusaha dengan cara yang benar, syariat yang jelas, dan jangan menghalalkan cara. Sesungguhnya segala sesuatunya telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti Bani Israel. Jangan kita mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah kisah-kisah ini menjadi cambuk dan pukulan buat kita semua. Jangan sampai ya kita mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Wa duribat alaihimudz dhillatu wal maskanah. Ya, mereka ditimpahkan kehinaan, ya, dan kemiskinan. Wa ba'u bi ghadabin minallah. Dan mereka mendapatkan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. 1, 2, ya, person tertentu asbab mereka
turun laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Nah, lanjutan ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah." Ini sebab yang pertama. Itu sebabnya Bani Israel itu yakfuruna bi ayatillah. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Ini penyebabnya. Maka kita umat Rasulullah, kalau ada yang mengingkari ayat-ayat Allah, akan jadi begini kita, Pak. Coba nanti buka di surah Toha ayat 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danqa. Barang siapa, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berpaling dari ayat-ayat kami, fa inna lahu ma'isyatan danqa, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Jadi umat Nabi Muhammad SAW yang pertama kali, kalau antum menentang ayat Allah, antum menolak hukum Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali adalah ma'isyatan danqa, mendapatkan penghidupan yang sempit. Kata Imam Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan penghidupan yang sempit ini, hari-harinya selalu gelisah. Mungkin bapak kaya, rumah bapak luas, kendaraan bapak mewah, istri bapak cantik, tapi bapak gelisah. Malam tidur susah, ya, selalu ada di pikir, ya, duduk tidak fokus, mendengarkan ceramah nggak tertarik, bergabung dengan orang-orang soleh nggak suka, selalu gelisah hati kita. Ini ma'isyatan danqa. Penyebabnya adalah kita menolak, ya, menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama kata Imam Ibnu Katsir, ya, gelisah. Yang kedua, dia akan mendapatkan kegelisahan di alam kubur. Kan dalam Islam itu, kata Imam At-Tahawi dalam kitabnya Aqidah Tahawiyah, al-qabru imma hufratun min hufarin niran au raudun min riyadil jannah. Kuburan itu kalau bukan taman di antara taman surga, maka dia adalah lubang di antara lubang api neraka. Nah, orang yang mendapatkan ma'isyatan danqa, penghidupan yang sempit ini, di alam barzah atau alam kubur, kehidupannya adalah lubang di antara lubang api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Makanya di Al-Quran Allah bilang, wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka berteriak-teriak dalam kubur, meminta kepada Allah, ya Allah, keluarkan kami dari kuburan ini, kembalikan kami ke dunia, kami akan melaksanakan amalan soleh yang dahulu tidak kami laksanakan. Itu permintaan mereka. Nah, jangan sampai Bapak Ibu sekalian, kita menjadi orang yang mendapatkan ma'isyatan danqa ini, ya, penghidupan yang sempit. Bentuknya bagaimana? Kata Imam Ibnu Katsir, ma'isyatan danqa itu adalah dia menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun." Allah bilang, Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka percaya tentang hal-hal yang gaib dan mendirikan sholat, dan atas harta yang kami berikan kepada mereka, mereka memberi rizki. Dia selisih ini. Inilah orang yang menentang, ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dapat rizki, tidak mau berbagi. Waktu sholat, dia tidak peduli. Ancaman demi ancaman tentang penghidupan di alam barzah dan alam akhirat disampaikan kepada dia, dia nggak pusing. Nah, inilah yang disebut dengan ma'isyatan danqa, orang yang menentang, ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, yang Allah ceritakan kepada kaum Nabi Musa, Bani Israel, karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Cara mengingkari ayat Allah Subhanahu wa taala itu, Allah perintahkan kita begini, tapi yang kita laksanakan tidak seperti yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin.
Yang pertama adalah mereka menghardik anak yatim. Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan bagi orang miskin. Allah perintahkan kita jangan menghardik anak yatim dan mulk Allah. Orang yang mengingkari ayat Allah, dia punya harta, punya kecukupan, rezeki yang melimpah Allah kasih, nggak pernah berbagi dengan orang lain. Nah, inilah yang dimaksud dengan dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Itulah mereka-mereka yang mengingkari ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengingkari ayat Allah Subhanahu wa taala itu, Pak, bagaimana Allah perintahkan kepada kita, kita melakukan kebalikan daripada hal tersebut. Ini ya disebut oleh Imam Ibnu Katsir. Kemudian yang kedua, kata Imam Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan mereka mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah mereka menyelisihi tuntunan yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana salat yang telah kuperintahkan. Allahu akbar. Nabi alaihi salatu wasallam waktu takbiratul ihram, jari-jari beliau, ibu jari lurus dengan daun telinga. Allahu akbar. Kadang-kadang jari-jarinya lurus dengan pundak. Allahu akbar. Dia lempar. Ya. Ini tidak sesuai dengan tuntunan. Nah, inilah yang dikatakan dengan dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita tawaf 7 kali. Dia bilang supaya sekarang Bani Israel mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Hidup mereka sengsara. Sempit dada mereka dikarenakan mereka mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Katsir, jadi mengingkari ayat Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama, mengingkari tuntunan Allah Subhanahu wa taala yang dalam Al-Qur'an, dan yang kedua, mengingkari, menyelisihi tuntunan yang Nabi contohkan kepada kita. Kalau Nabi bilang kepada suami-suami, "Istausu bin nisa'i khaira, fa innahunna khuliqna min dhil'in a'waj." Hei laki-laki, berbaik-baik dan berlembut-lembutlah kalian kepada istrimu, karena sesungguhnya mereka itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Artinya apa? Nabi memerintahkan dan menuntun kita ini laki-laki untuk membimbing dan membina istri itu dengan lembut-lembut. Kata Nabi, kalau Anda kasar, patah dia. Kalau Anda biarkan, dia akan bengkok terus. Maka kata Nabi, fa innahunna khuliqna min dhil'in a'waj. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Jadi perempuan, mohon maaf ibu-ibu, sehebat apapun dia, sesoleha apapun dia, tetap bengkok dia. Yang bisa meluruskannya itu adalah suami. Makanya laki-laki kalau belum mampu meluruskan tulang yang bengkok, jangan dulu makan yang dulu berasa itu yang kecut-kecut. Kenapa? Karena yang kecut-kecut itu sedap. Kalau antum sudah perasa, mau ketagihan antum, ya. Padahal belum mampu meluruskan tulang rusuk yang bengkok itu, ya. Maka belajar dulu bagaimana cara meluruskan tulang rusuk yang bengkok itu, baru bismillah, ya. Ini. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata Imam Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, ya. Praktek bentuknya mereka mengingkari ayat Allah Subhanahu wa taala itu adalah menjadikan selain Al-Quran sebagai tuntunan. Nah, ini parah. Jadi kita orang Islam ini, Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran, dzalikal kitabu la raiba fih. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, petunjuk dia bagi orang yang bertakwa. Lalu Allah Subhanahu wa taala kirimkan lagi nabi dan rasul untuk menjelaskan Al-Quran dan membimbing kita ke jalan yang lurus. Nah, mereka yang mengingkari ayat Allah Subhanahu wa taala ini, mereka mendatangkan tuntunan selain Al-Qur'an. Pergi kepada dukun, pergi kepada tukang ramal, cari guru spiritual. Karena itu tren, ya, itu viral, itu keren dan sebagainya. Nah, inilah orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Inilah orang-orang yang mengingkari ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah datang kepada dia ustadz, sudah datang kepadanya ceramah. Ustadz Abdul Somad di medsos sudah bicara. Ustadz Adi Hidayat juga sudah berbicara.
Banyak para mubalik, para penceramah yang langsung ataupun tidak langsung sudah dia dengarkan. Tapi tetap saja dia ngotot dengan guru spiritualnya. Tetap saja dia ngotot dengan apa yang dia yakini selama ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun." Kalau dikatakan kepada mereka, ikutilah ini dari Allah, ikutilah ini petunjuk dari Rasulullah, mereka menjawab, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kami hanya mau mengikuti nenek moyang kami dahulu. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Padahal nenek moyang dia dahulu tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada orang seperti ini, Pak. So bilang pada dia, jangan suruh mandi-mandi, ini syirik. Nah, Anda tompe nenek-nenek kamar dulu begini. Ya. So bacakan sama dia ayat Al-Quran. Nah, Anda dia bilang, kita PTT ini guru yang mau begini. Ya, macam-macam dia alasan. Ya. Allah sudah ceritakan di Al-Quran. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Ya, meskipun nenek moyangnya itu tidak mendapatkan petunjuk. Bahkan sekarang itu koar-koar pesulap merah membongkar berbagai macam bentuk ya penipuan dan kemusyrikan, biarpun mau kasih tahu sama dia bilang tidak. Kita tetap percaya dengan yang dahulu-dahulu. Ini nauzubillahi min dzalik. Ini yang disebut oleh Imam Ibnu Katsir, dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Inilah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita seperti ini, Pak. Ya. Nah, ini akibat yang pertama. Ya, ma'isyatan dangka, dia akan mendapatkan penghidupan yang sempit di dunia, selalu gelisah, dan dikubur mendapatkan azab yang sangat pedih. Yang kedua, yuhsyaru yaumal qiyamati a'ma. Ini juga di surat Thaha ayat 124. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kata Allah Subhanahu wa taala penentang Al-Qur'an ini, orang yang mengingkari ayat Allah Subhanahu wa taala dibangkitkan hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Dia protes, "Ya Allah, dulu aku waktu di dunia tidak buta. Kenapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta?" Ada ya disebut dalam Al-Qur'an itu, ya. Dia protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma Allah bilang, "Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Kami bangkitkan dia pada hari kiamat nanti buta. Di dunia saja ini Pak buta setengah mati kalau tidak ada yang tuntun, ya. Bagaimana hari kiamat nanti kau buta? Ya, mau kemana antum? Kata Imam Ibnu Katsir, dibangkitkan dia pada hari kiamat nanti buta, artinya dia tidak dapat petunjuk. Nintau mau kemana? Mau bergabung dengan siapa? Tidak ada juga yang panggil. Ya. Jadi berteman waktu dulu di dunia, sama-sama aku bonceng di motor. Tapi kalau dia pertama ke masjid, dia bilang kita di sini Jo. Ya. Dibangkitkan hari kiamat mau kuda apa? Dulu lang torang nyak panggil, ya, tidak dipanggil dia. Nah, bingung dia, tidak tahu mau kemana. Ini yang dimaksud oleh Imam Ibnu Katsir, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dibangkitkan pada hari kiamat nanti dia buta, tidak ada petunjuk. Tidak tahu mau bergabung dengan siapa. Nauzubillah kalau orang seperti itu, Pak. Ya. Bapak merantau, anggaplah di Mesir. Di Mesir mungkin ada keluarga yang ada di sana kerja atau apa. Sampai di sana ketemu dengan keluarga ini, dia cuek, seakan-akan tidak baku kenal. Bapak bilang, "Semua ke mana kita ini kasihan? Mau pulang senyanda doi, ya. Mau beli tiket senyak cukup. Mau bertahan di sini mau makan apa? Mau kerja nggak tahu mau kerja apa. Bahasa juga nggak bisa." Nah, kira-kira mirip-mirip begitu Pak nanti hari kiamat nanti. Ya. Buta. Ya, itu buta. Kemudian yang kedua, kata Imam Ibnu Katsir, "Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Orang yang menentang Al-Quran ini akan dibangkitkan hari kiamat nanti buta, bahwa buta terhadap arah kebaikan. Dia lihat orang-orang ke masjid, dia buta. Dia nggak tertarik. Dia lihat orang-orang belajar Quran, dia cuma nonton TV. Ada bola lagi ya, Liga Indonesia, ya, PSM dengan Persija. Ya, cuma itu yang dia cari-cari. Ya, orang-orang mau belajar Al-Quran, orang-orang mau dengarkan ceramah, dia nggak tertarik dengan hal tersebut. Nah, ini yang kedua kata Ibnu Katsir, bahwa wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dibangkitkan pada hari kiamat nanti dia buta, artinya buta terhadap kebaikan. Dia nggak bisa bedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan kita dalam Islam, orang yang seperti ini namanya belum mumaiz kalau dalam fikih. Ya, makanya orang yang sudah
boleh berbuat kebaikan itu orang mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Sudah bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Kita yang belum bisa membedakan itu anak-anak. Kalau kasih bara api dengan kasih lampu senter, dia pegang bara api. Ya, karena dia belum tahu kalau bara api itu panas. Ya, kalau seumur orang kasih bara api kalau bapak pegang, itu berarti bapak masih anak-anak. Ya, belum mengerti bahwa bara api itu panas. Nah, beginilah orang yang menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibangkitkan pada hari kiamat nanti, ya, buta. Kemudian yang ketiga, ini Allah ceritakan di surah An-Nisa ayat 60. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Tidakkah engkau melihat, wahai Muhammad, orang-orang yang mengklaim bahwa mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan apa-apa yang telah diturunkan oleh orang-orang sebelummu? Yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Padahal mereka hanya mau berhukum dengan hukum-hukum taghut. Wa qad umiru an yakfuru bih. Dan Allah telah perintahkan untuk meninggalkan taghut itu. Wa yuridu syaitanu an yudillahum fala dolalam ba'ida. Syaitan mau menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jelas. Jadi ada orang yang modelnya seperti ini. Ini namanya munafik dalam Islam. Mengaku-ngaku saya ini beriman. Saya ini pengurus badan takmir masjid itu teman-teman saya. Ustadz Mahmud itu satu perumahan kami. Ya, klaim begitu tuh. Tapi sebenarnya dia jauh dari itu semua. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yuridu syaitanu an yudillahum dolalan ba'ida." Syaitan hendak menyesatkan dia ini dengan kesesatan yang besar. Nah, ini orang yang menentang ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka akan disesatkan dan dijauhkan dari petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan tentang ayat Allah itu. Kalau ada tuan anak belajar mengaji, jangan larang-larang. Ya. Ada orang tua, nah, siapa ini kurang tiap malam pergi mengaji ini? Oh, orang ada bahafal Quran Pak Ustadz Mahmud. Oh, sudah Jo, nggak usah pergi-pergi. Mereka apa belajar yang begitu? Ya, belajar ke sana karate, silat, ya, atau yang semisal dengan ini nih. Nah, hati-hati Pak kalau orang tua seperti ini. Allah akan jauhkan kita daripada petunjuk dan Allah akan sesatkan kita sebagaimana setan mau menyesatkan kita seperti ayat yang saya bacakan tadi. Hati-hati Pak dengan perbuatan ini. Yang keempat, mereka dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Ya, orang-orang yang menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini, Allah ceritakan di surah Az-Zukhruf ayat 36. Mereka akan bersahabat dengan syaitan. Wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Dan barang siapa berpaling daripada petunjuk Al-Quran ini, nuqayyid lahu syaitanan. Kami akan biarkan syaitan menyesatkan dia, fahuwa lahu qarin. Setan itu akan menjadi sahabat dekat orang tersebut. Jadi Pak, kalau kita menentang Al-Quran, ya Allah, Allah bebaskan setan untuk sebebas-bebasnya menggoda kita, bahkan bersahabat sedekat-dekatnya, qarin, ya. Selalu kemana-mana kita didekati oleh setan tersebut, sehingga kita tersesat daripada, ya, jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sering sebutkan di kita hadis Nabi itu, kun aliman au muta'alliman au muhibban. Jadilah Anda orang alim. Kalau tidak bisa jadi orang alim, jadilah orang yang selalu belajar kepada orang alim. Kalau tidak bisa juga, jadilah orang yang mencintai orang alim. Kalau tidak bisa juga, jadilah orang memfasilitasi kebutuhan orang alim. Dan jangan jadi yang kelima, kata Nabi, fatuhlak, pasti Anda akan rusak. Artinya, sudah nggak jadi orang alim, nggak mau juga belajar kepada orang alim, ya, nggak juga membantu, memfasilitasi kebutuhan orang alim, tidak juga mencintai, bahkan menghalang-halangi orang alim, maka pasti, ya, kita rusak. Maka terhadap Al-Quran ini, kalaupun kita tidak mampu mengajarkan orang Al-Quran, minimal Pak, bantu orang yang mengajarkan Al-Quran. Ustadz, apa yang dibutuhkan di rumah Quran Ustadz? Iqra ada? Perlu bantuan?
Saya boleh sumbang biar cuma 2-3 Iqra. Nah, ada kontribusi kita. Kalaupun tidak ada uang, tidak mampu kita wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Balasan bagi mereka inilah neraka jahanam atas kekafiran mereka terhadap Al-Quran, dan mereka menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai permainan dan senda gurau. Jadi jangan ya macam-macam kita dengan Bani Israel menjadi seperti itu yang saya sebutkan tadi itu. Allah murka, menjadi miskin. Allah marah kepada mereka karena mereka mengingkari ayat Allah. Dan yang kedua, wa yaqtuluna nabiyyina bighairi haqqin. Mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang jelas. Dan ternyata saya baca dalam tafsir, suku kaum yang paling banyak membunuh para nabi itu adalah Bani Israel. Ya. Saya nukil misalkan dalam tafsir Al-Baydawi. Beliau mengatakan, fa innahum qatalu Is'iya wa Zakaria wa Yahya. Sesungguhnya Bani Israel itu telah membunuh Nabi Is'iya, Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Ini dibunuh oleh Bani Israel. Bayangkan itu Pak, bagaimana DP dosa membunuh Nabi ini. Ya, membunuh sesama kita saja sudah dosa besar. Membunuh ustadz, apalagi dia dosa lagi. Membunuh Nabi, tentu lebih dosa lagi. Wa ghairihim bighairil haqq. Selain mereka-mereka ini juga mereka bunuh. In lam yaru minhum ma ya'taqiduna bihi. Itu dikarenakan Bani Israel, kalau datang Nabi kepada mereka, yang ceramah Nabi ini tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka akan bunuh Nabi tersebut. Itulah Bani Israel. Nah ini juga jangan sampai orang kada ustadz yang ceramahnya tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, orang tidak suka, kasih makan racun dia itu ustadz. Ya. Nah bahaya ini, seperti Bani Israel kita. Ya. Imam Ibnul Qayyim mengatakan, wa amma khalfahum fahum qatlatul anbiya qatalu Zakaria. Kata Imam Ibnul Qayyim, Bani Israel itu telah membunuh Nabiullah Zakaria, wabnuhu Yahya, dan anaknya Nabi Yahya. Ya. Wa khalqan kasiran minal anbiya, bahkan banyak nabi-nabi yang mereka bunuh. Hatta qatalu fi yaumin sab'ina nabiyan. Bahkan pernah satu hari mereka membunuh 70 nabi. Ya, ini Bani Israel. Bagaimana ganasnya, ya, bagaimana sadisnya mereka. Salah satu kisah sebagai penutup saya ceritakan. Ya, mohon izin Pak Bahrun. Nabi Is'iya, kalau di sebelah mereka bilang Yesaya. Ya, Nabi Yesaya. Kalau di bahasa Arab disebut dengan Nabi Is'iya. Itu dibunuh karena raja pada waktu itu, raja Yahudi, namanya Manaseh. Ya. Namanya Manaseh, raja ini, yang berkuasa di tahun 687 sampai 643 sebelum Masehi. Nah, Raja Manaseh ini, dia adalah penyembah dewa-dewa dari bangsa Kan'an. Bahkan anak-anaknya menghalangi bapaknya ini, Raja Manaseh ini, menyembah dewa-dewa itu, maka anak-anaknya dikumpulkan dan dibakar hidup-hidup. Sadis ini raja ini. Ya. Dan dia jago sihir. Ya, dia kuasa ilmu sihir. Bahkan dia meletakkan patung yang dia sembah di dalam Baitul Maqdis. Maka datanglah Nabi Is'iya ini. Lalu mendakwai dia. Janganlah Anda meletakkan patung ini di Baitul Maqdis, rumah yang suci. Janganlah Anda menyembah dewa-dewa ini. Ini perbuatan kemusyrikan. Ajarkanlah tauhid seperti yang diajarkan oleh bapakmu. Jadi bapaknya itu namanya Raja Hizkia. Ya, Raja Hizkia ini bapaknya Raja Manaseh. Raja Hizkia ini adalah bertauhid bagus. Tapi setelah berganti dengan Raja Manaseh ini, maka kemusyrikan dia buat, bahkan anak-anaknya dia bunuh, dan dia menyembah-nyembah berhala. Maka dia pun memerintahkan prajurit untuk menangkap si Nabi Is'iya ini. Maka dikejarlah Nabi Is'iya ini
lalu dia pun lari. Tiba-tiba dia melihat di depannya ada pohon yang terbelah, memberikan isyarat bahwa Nabi Isya itu masuk dalam pohon itu untuk berlindung. Maka Nabi Isya pun, dalam sejarah disebutkan begitu, dia pun masuk di dalam pohon itu, lalu tertutuplah pohon itu. Namun bajunya Nabi Isya ini keluar sedikit. Maka dilihatlah oleh prajurit-prajurit dari Raja Manaseh tadi. Maka Raja Manaseh bilang, ambilkan gergaji. Maka digergajilah pohon tersebut, ya. Maka terpotonglah pohon itu sekaligus dengan Nabi Isya. Itu salah satu kebengisan mereka. Bahkan ada nabi yang lain disisir dengan sisir besi, ya, sampai terkeluar tulang-tulangnya dari tubuh orang tersebut. Ada yang dicabut, ya, urat-uratnya. Begitu penyiksaan yang mereka laksanakan kepada nabi-nabi dahulu. Nah, nauzubillah, asbab ini maka Allah Subhanahu wa taala mengutuk, ya, mereka-mereka ini, dan Allah Subhanahu wa taala ceritakan tadi, wa duribat alaihimudz-dzillatu, kehinaan, ya, kemiskinan, kefakiran, wa ba'u bighadabin minallah. Allah sangat murka kepada mereka. Itu di dunia, dan di akhirat tentu lebih dahsyat lagi, ya, murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Semoga berguna kajian kita pada malam ini, ya, sebagai kisah Bani Israel, tapi banyak pelajaran insyaallah bisa kita petik. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Pas masuk salat Isya, dan insyaallah kita bisa lanjutkan lagi pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Mari Bapak Ibu ajak anak-anak, keluarga, ya, kita, suami istri kita sama-sama bersama di masjid ini. Insyaallah banyak hikmah dan pelajaran bisa kita petik dari kajian-kajian yang ada. Setiap hari Kamis kita mengkaji kitab tafsir Al-Quran, dan setiap hari Senin kita mengkaji kitab akidah dan tauhid insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.